Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari. Saya akan membuat tutorial Zahir Accounting untuk perusahaan jasa. Berikut adalah tutorialnya. Yang pertama, kita buka dulu terlebih dahulu aplikasi Zahir Accounting. Setelah dibuka, akan memuat tampilan awal seperti ini. Lalu, jika ingin membuat perusahaan jasa, kita buat data baru dulu. Klik membuat data baru. Selanjutnya, kita isi informasi perusahaannya. Alamat perusahaan, untuk negaranya kita pilih Indonesia ya. Kotanya Jakarta. Kode pos ketik. Nomor telepon, alamat email, website, lalu jika semua informasi perusahaan sudah diisi, kita klik lanjutkan. Untuk periode akuntansinya, awalnya kita pilih bulan Januari. Tahunnya kita pilih 2018 ya. Untuk tutup bukunya Desember, ini dibiarkan seperti ini. Untuk lokasi penyimpanannya, misalkan kita pilih di bulan travel, kita ganti jadi bulan travel. Misalkan kita pindahkan ke D. Oke, kita lanjutkan. Departemen dan kode akun kita ikuti saja, lalu klik lanjutkan. Ini konfirmasi akhir data. Jika sudah sesuai, kita proses. Kita tunggu. Untuk jenis usahanya, karena travel, maka bidang usahanya yaitu jasa. Kita klik lanjutkan. Kita klik iya. Kita klik OK. Untuk mata uang fungsional, kita pilih rupiah, lalu klik lanjutkan. Untuk mata uang asing, kita gunakan USD, lalu lanjutkan. Dan selesai. Proses lagi. Ini dia tampilan awal dari Zahir Accounting. Untuk tutorial yang pertama, kita sesuaikan dulu nih akun-akun dengan data yang ada. Caranya, kita klik data dan rekening. Lalu di sini sudah tersedia nih daftar akun-akun. Kalau mau lihat lebih banyak, kita klik switch mode. Lalu kita sesuaikan deh akun-akun yang sesuai dengan data. Contohnya, misalkan kalau mau mengedit akun, kita klik edit. Kita sesuaikan dengan data akun yang tersedia. PPN dibayar di muka. Jika sudah, kita klik rekam. Kita sesuaikan lagi data-data akun yang belum sama. Kita klik rekam.
Karena kita hanya menggunakan peralatan, maka mesinnya kita hapus. Kita klik rekam, dan jika data-data akun sudah sesuai dengan data yang ada, maka kita klik tutup. Selanjutnya, kita akan membuat data vendor dan juga data customer. Langkah-langkahnya yaitu kita klik data nama alamat. Ini masih kosong semua, lalu kita pilih add data. Pertama kita akan memasukkan data customer, makanya untuk tipenya kita pilih tipe yang customer. Jika dia perusahaan, untuk jenisnya maka kita memilih company. Kita edit dulu ya ID-nya menjadi C-001. Perusahaannya misalkan kita ketik PT Terang Jaya. Untuk batas kreditnya misalkan ada 10 juta. Untuk hari diskonnya misalkan 10, 30, diskon awalnya 2. Kita klik rekam untuk customer. Gak apa-apa karena tidak lengkap, kita hias saja. Sudah ada nih data customer pertama, kita buat lagi data customer kedua. Untuk ininya kita edit menjadi C002. Karena untuk customer yang kedua perorangan, maka kita pilihnya personal. Selanjutnya yaitu kita ketik Bapak Michael. Untuk batas kreditnya misalkan 5 juta. Hari diskonnya kita ketik 10 juta, maksudnya 10. Hari jatuh temponya kita ketik 30 dan diskonnya misalkan kita ketik 2. Lalu klik rekam. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Dan data customer sudah tersedia nih, 2 customer. Selanjutnya untuk data vendor. Data vendor caranya sama, kita klik add data. Namun untuk tipenya kita pilih vendor. Untuk ID-nya kita edit ya menjadi V001. Perusahaannya misalkan kita ketik Sejahtera Bersama. Untuk hari diskonnya misalkan ada, kita klik samain 30 dan 2%. Lalu kita klik rekam. Gak apa-apa, kita lanjutkan. Vendor sudah ada 1, lalu kita tambahkan 1 lagi. Misalkan untuk ini kita ganti ID-nya dulu ya, 002. Untuk perusahaannya misalkan PT Sukses Jaya. Lalu hari diskonnya kita samain 10, 30, 2. Kita klik rekam. Lanjutkan. Nah, untuk data vendor dan data customer sudah lengkap, lalu kita klik tutup. Untuk selanjutnya kita akan mengisi saldo awal akun. Gimana sih caranya? Caranya yang pertama kita klik setting. Kita klik saldo awal, lalu kita pilih saldo awal akun. Sesuaikan saldo awal akun yang di sini dengan data yang tersedia. Misalkan ini 9.750.000. Ini misalkan kasnya 10 juta. Misalkan banknya 65 juta. Piutang usaha misalkan 37 juta. PPN misalkan 12.500.000. PPh 23 misalkan 2.500.000. Lalu
kita ke peralatan, misalkan 10.500.000. Untuk kendaraan misalkan 110 juta. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan misalkan minus ya, harus depannya 1.700.000. Untuk kendaraan kita minuskan jadi 4.900.000. Lalu hutang usaha misalkan 18.250.000. Untuk hutang komisi penjualan misalkan 10.500.000. Lalu untuk hutang PPN misalkan 5.200.000. Lalu hutang bank, kita cari hutang bank misalkan 27.700.000. Lalu modal di setornya kita 166.500.000. Untuk laba ditahannya misalkan 29.500.000. Lalu jika semua data sudah kita sesuaikan dengan data yang ada, misalkan nilainya 0, maka sudah balance. Lalu selanjutnya kita klik rekam. Setelah kita isi saldo awal akun, selanjutnya kita isi saldo awal hutang. Sama caranya, klik setting, lalu saldo awal kita pilih, kita piutang dulu deh, piutang usaha. Karena belum tersedia nih data piutangnya, maka kita klik baru. Untuk nama pelanggannya kan bisa sudah ada, Terang Jaya. Untuk saldonya misalkan tanggalnya tanggal 30, karena kita misalkan tanggal 30 bulan 11. Untuk nomor invoice-nya misalkan BT001. Untuk piutangnya misalkan 25.700.000. Lalu kita klik rekam. Sudah ada saldo 25.700.000. Lalu kita klik baru lagi untuk pelanggan yang bernama Bapak Michael. Untuk transaksinya ini tanggal 11. Klik OK. Nomor invoice-nya BT002. Untuk nilai piutangnya yaitu 11.250.000. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kok nggak balance 37 juta ya? Oh, ini kita edit dulu jadi 25.750.000. Maaf, typo. Kita klik rekam. Nah, sudah balance sesuai saldo awal piutang usaha 37 juta. Lalu kita klik tutup. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal hutang usaha. Caranya sama. Kita klik baru. Pemasoknya kita pilih yang sejahtera bersama. Kita klik OK. Tanggalnya misalkan tanggal 30 bulan 11 ya. 30 bulan 11. Nomor invoice-nya misalkan 001. Terus nilai utangnya misalkan 11.750.000. Untuk term pembayarannya misalkan hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2. Kita klik rekam. Oke, kita klik baru lagi untuk pelanggan Sukses Jaya. Maksudnya vendor Sukses Jaya.
tanggalnya misalkan tanggal 30. Kita klik OK. Nomor invoice-nya misalkan SJ001. Untuk nilai hutangnya misalkan 6.500.123. Term pembayarannya misalkan 10, 30, dan 2%. Lalu kita klik rekam. Sudah tersedia nih saldo hutang usaha yang senilainya sama 18.250.000. Lalu kita tutup. Untuk selanjutnya yaitu kita akan ke daftar aktiva tetap atau harta tetap. Tutorial yang pertama, kita klik data dan lainnya dulu. Lalu kita klik kelompok harta tetap. Karena di sini kan kita tidak ada mesinnya, cuma peralatan, maka kita edit saja. Mesinnya kita hapus. Oke, klik rekam. Data-data kelompok harta tetap di sini sudah sesuai dengan data yang tersedia. Lalu kita tutup. Kita ke tampilan awal. Lalu kita klik data harta tetap. Karena belum ada nih data harta tetapnya, mari kita isi dengan klik add data. Pertama ada Toyota Pickup. Toyota Pickup masuk ke kelompok kendaraan roda 4. Tanggal pembeliannya yaitu tanggal 2 bulan Februari. Bulan Februari tanggal 2 tahun 2017. Harga belinya misalkan 40 juta. Nilai residunya misalkan 8 juta. Lokasinya yaitu kantor. Kita klik rekam. Kita oke saja. Kita klik ya. Maka akan dilakukan penyusutan secara otomatis. Lalu kita tambahkan lagi nih data. Kita klik misalkan Toyota Ayla. Kita kelompoknya masih ke roda 4. Tanggal belinya misalkan bulan 8 tanggal 5 tahun 2017. Harga belinya misalkan 60 juta. Nilai residunya misalkan 15 juta. Untuk lokasinya sendiri yaitu kantor. Kita rekam. Kita klik OK. Lalu kita klik ya. Maka akan dilakukan penyusutan secara otomatis. Yang kedua, yang berikutnya namanya kita misalkan Honda Beat. Honda Beat termasuk ke kelompok kendaraan roda 2. Tanggal belinya misalkan kita beli bulan 11 tanggal 2 2017. Harga belinya 10 juta. Nilai residunya misalkan 2 juta. Lokasinya kita pilih kantor ya. Lalu rekam. Oke, dan ya. Selanjutnya kita tambahkan data untuk ke peralatan. Setelah kendaraan sudah semua, kita ke peralatan ya. Misalkan AC Daikin. Ini masuk ke kelompok peralatan. Membelinya misalkan bulan 2 tanggal 2 tahun 2017. Harga belinya misalkan 3 juta. Nilai residunya misalkan 250. Umur ekonomisnya 4 tahun. Kita pilih lokasi kantor dan kita rekam. Oke, dan ya. Oke, selanjutnya kita add data lagi. Misalkan PC Acer. Kelompoknya pilih ke peralatan. Tanggal belinya misalkan bulan 4 tanggal 16 tahun 2017.
harga belinya misalkan itu 5 juta, nilai residunya misalkan 500.000, lokasinya kantor. Lalu kita rekam. Oke, dan klik ya. Selanjutnya yang terakhir dari peralatan yaitu printer Canon, Epson aja. Nama kelompoknya kita pilih ke peralatan, tanggal belinya kita pilih bulan 4 tanggal 20 tahun 2017, harga belinya misalkan 2.500.000, ininya 250 baru, lokasinya kantor. Lalu klik rekam. Oke, dan ya, setelah peralatan dan kendaraan kita input, lalu kita tutup. Selanjutnya adalah transaksi-transaksi yang terdapat di perusahaan jasa. Saya akan mencontohkan 5 tutorial transaksi perusahaan jasa. Yang pertama contohnya yaitu kita melakukan pembelian 1 unit komputer Acer secara kredit. Gimana sih cara menginput transaksinya? Yang pertama kita klik ke pembelian, kita ke invoice pembelian. Karena masih kosong kita klik baru. Lalu untuk ininya kita klik perusahaan jasa ya, karena kita jasa. Nama pemasoknya dari toko bangun komputer, karena belum ada kita klik baru. Vendornya ID-nya kita ganti sesuai urutan saja, 003 dari PT toko bangun komputer. Lalu kita klik rekam. Kita pilih tanggalnya misalkan tanggal 5 bulan 1 tahun 2017. Tanggal faktur ini kita sesuaikan dengan tanggal pengirimannya juga ya, 2017. Untuk deskripsi pesanan misalkan komputer Acer, kodenya kita masuk ke peralatan. Diterimanya 1, harganya misalkan 12.250.000, tidak ada diskon dan ini sudah termasuk pajak, jadi kita pilih yang no tax. Terus ini, dan jadilah total hutang 12.250.000. Kita klik rekam. Oh, tanggalnya salah, kita ganti 2018 harusnya. Maaf, kita ganti 2018. Kita klik rekam. Lalu kita batal. Sudah masuk, lalu kita tutup. Karena tadi kita habis membeli sebuah peralatan, maka kita akan memasukkan ke daftar harta tetap. Nah, caranya kita klik daftar harta tetap, kita klik tambah data, namanya kita ketik komputer Acer,
Untuk kelompoknya kita pilih ke peralatan, tanggal pembeliannya tadi tanggal 5 bulan 1 tahun 2018. Untuk harga belinya yaitu 12.250.000. Nilai residunya kita nolin aja, lalu lokasinya kita pilih kantor, lalu kita klik rekam. Maka komputer Acer sudah masuk ke daftar harta tetap kita. Lalu kita tutup ya. Untuk transaksi yang kedua, misalkan kita menerima giro atas pembayaran piutang dari PT Terang Jaya yang jatuh tempo tanggal 25 Januari. Tutorialnya gimana sih kalau kayak gitu? Yang pertama kita ke menu penjualan dulu, lalu kita pilih ke pembayaran piutang usaha, lalu kita klik baru ya. Karena ini lewat giro, maka kita checklist dulu nih gironya. Dari bank, darinya kita pilih yang Terang Jaya saja. Karena Terang Jaya untuk tanggal transaksinya misalkan tanggal 6 aja ya. Bulan 1 tanggal 6 tahun 2018. Kita ini pembayaran piutang. Piutang atau giro mundur. Selanjutnya nomor invoice-nya kita pilih yang sesuai ada. Jumlah yang dibayarnya itu misalkan 15 juta ya. Kita klik rekam. Nomor gironya kita isi BG 000102 misalkan. Jatuh temponya bulan 1 tanggal 25 tahun 2018. Kita klik OK. Kita pilih tidak ya, supaya nanti tanggal 25 ada notif baru. Kita klik OK. Sudah kita rekam, kita batal, sudah masuk, lalu kita tutup. Untuk transaksi yang ketiga, contohnya misalkan yaitu pembayaran hutang atas pembelian secara kredit komputer Acer. Tutorialnya, kita klik pembelian, lalu kita klik pembayaran utang usaha, kita klik baru, kita klik penerimanya yaitu Toko Bangun Komputer. Nomor invoice-nya yang ini. Jumlah yang dibayar yaitu 12.250.000. Lalu kita rekam. Oh iya, tinggal transaksinya lupa diedit tanggalnya. Misalkan tanggal transaksinya ini aja, tanggal 14 bulan 1 2017. Lalu kita rekam. Oke, setelah itu kita klik batal. Sudah masuk nih pembayaran hutang usaha, kita tutup. Transaksi yang keempat misalkan yaitu pencairan giro yang diterima 6 Januari yang sebesar 15 juta pada tanggal 25 Januari. Caranya yaitu kita ke kas dan bank,
lalu ke giro masuk. Sudah ada nih Terang Jaya yang 15 juta nih tanggal 6. Kita klik, lalu kita pilih giro cair. Kita klik OK. Untuk tanggalnya kita ganti ke tanggal 25 bulan 1 25 2018. Lalu kita rekam, kita batal, maka ininya sudah masuk, dicairkan. Lalu kita tutup. Selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu transaksi mentransfer bank. Maksudnya transfer dari kas ke bank. Caranya yaitu misalkan kita klik kita klik kas dan bank, lalu kita klik transfer kas, kita pilih transfernya dari kas ke bank. Tanggalnya misalkan tanggal 27 saja tahun 2018. Nilainya yang kita mau transfer 9 juta. Lalu kita rekam. Setelah itu kita batal. Berikut itu dia 5 contoh transaksi dari perusahaan jasa yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih.